Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala, marilah kita senantiasa bersyukur bahwa pada hari ini, siang ini, insyaallah kita bisa melaksanakan salat Jumat sebagaimana yang difirmankan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang telah beriman, apabila diseru untuk melaksanakan sholat Jumat, maka tinggalkanlah perdagangan, tinggalkanlah niaga, tinggalkanlah pekerjaan untuk segera mengingat Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jikalau kamu mengetahui. Kaum muslimin yang berbahagia, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala, selalu bersyukur dalam arti menghargai pemberian Allah Ta'ala, baik yang berupa materi maupun imateri, seperti rezeki, keselamatan, kedamaian, kenyamanan, tenteraman. Itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bersyukur lawan dari kufur, yang artinya kalau kufur itu menutup qalb, menutup diri. Kalau syukur adalah membuka mata hati, membuka mata jiwa, membuka mata batin, membuka mata rohani, sehingga nur ilahi, cahaya ilahi bisa masuk ke dalam sanubari, sehingga hidup ini akan bercahaya sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia, topik untuk siang hari ini sedikit yang berhubungan dengan masjid, karena terinspirasi kejadian di Sibulga, di mana seorang musafir tidur di masjid, kemudian dianiaya sampai meninggal dunia. Inilah pentingnya ilmu bagi takmir masjid, pentingnya ilmu bagi mengurus masjid, karena sebagai takmir, sebagai pengurus adalah melayani umat. Seperti masjid kita yang di sini itu melayani umat sejak zuhur sampai nanti menjelang selesai isya, terbuka umum. Mau istirahat di serambi silahkan, mau makan minum di serambi silahkan, untuk beribadah khusyuk di dalam masjid. Dan ini harus kita kembangkan, kita tularkan kepada siapapun yang dia itu sebagai takmir masjid atau pengurus masjid,
harusnya melayani, harus berkorban dalam arti tenaga, waktu, pikiran, dan kalau perlu adalah juga harta benda. Karena yang namanya pelayanan kepada orang lain itu sama saja melayani hamba Allah. Karena hukum di semesta ini hukum tabur tuwe, konsep laha makasabat wa Allah ya makasabat. Kalau kita akan memberikan pelayanan, kita akan dilayani oleh siapapun. Disinilah pentingnya bahwa kita harus melayani sebaik-baiknya, apalagi masjid di sini adalah terkenal dengan sebutan Masjid Musafir karena satu RT ada 3 masjid yang semua untuk Jumatan. Salah satunya di Masjid Sabah yang terkenal dengan julukan Masjid Musafir. Maka saya menganjurkan untuk takmir semuanya harus kita layani siapapun yang untuk beribadah ataupun beristirahat di masjid. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak Adam, hai keturunan Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Kaum muslimin yang berbahagia, di sini oleh Allah dijelaskan supaya kita waktu masjid memakai pakaian. Kita harus tahu pakaian orang yang beriman itu ada 2, pakaian jasmani dan pakaian ruhani. Kalau pakaian jasmani mudah, sekarang tidak ada yang berpakaian coba cantik, semua sudah bersih, rapi, bermenter, indah. Namun yang perlu adalah pakaian takwa, pakaian rohani. Apa sih takwa itu? Takwa itu definisi kita melihat oleh Al-Quran ataupun yang didefinisikan oleh Allah sendiri. Kalau kita melihat takwa, pakaian takwa itu adalah dalam surat Ali Imran ayat 134-135 itu. Di antara adalah berinfak fisaroi wa dharra. Berinfak dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Kemudian wal kadhibina wal menahan marah. Wa afina anin nas, memaafkan manusia. Dan juga berbuat baik. Apabila hilaf berbuat yang dolim dari dolam ayat ini menggelapkan dirinya sendiri, maka segera tobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Inilah ciri orang takwa. Jadi bahkan kita waktu ke masjid, kita harus bisa berinfak waktu kita sempit maupun lapang. Ini ciri orang yang takwa. Dan orang yang sudah ke masjid harus bisa menahan marah karena ego. Maka dalam Islam dilarang untuk marah. Marah itu juga tidak baik untuk kesehatan. Kebalikannya, Rasulullah itu selalu rahmat. Sehingga waktu beliau dakwah dilempari batu sampai berdarah-darah, dia mengatakan pada Allah, walaupun itu mau diberikan sanksi kepada orang-orang yang melempari batu, tapi Rasulullah mengatakan ya, bahwa kaum ini layak, mereka ini tidak tahu, berilah petunjuk. Allahumma hdi qaumi innahum la ya'lamun. Berilah petunjuk mereka karena mereka tidak tahu. Karena tidak tahu dalam gelap, tidak boleh kita menjustifikasi pada orang yang berbuat salah karena memang dia dalam kegelapan. Oleh karena itu, fungsi masjid salah satunya adalah membentuk manusia yang bertakwa, yang dia bisa bersedekah dengan dirinya. Bersedekah, infak bukan hanya harta benda, boleh dengan senyuman, boleh dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang baik sesama. Itulah karakter orang yang ke masjid. Jangan sampai
sudah ke masjid masih kaku, masih suka marah-marah, dan juga ma'afina ninas, suka memaafkan manusia. Kita ini makhluk sosial, dalam berinteraksi dengan masyarakat, keluarga maupun dalam pekerjaan selalu mungkin ada yang hilang. Maka kalau ada teman kita yang salah, kita memaafkan. Memaafkan itu indah. Hanya orang yang bisa memaafkanlah yang bisa menjadi lembut ibarat air. Karena apa? Kalau sampai tidak memaafkan kepada orang lain yang mungkin berbuat salah pada kita, kalau kita sampai meninggal masih keadaan dendam, maka kita akan terlunta-lunta di sana. Karena apa? Karena kunci husnul khotimah itu adalah sudah memaafkan, tidak ada dendam, tidak ada sakit hati, tidak ada kecewa. Yang kedua tadi memberikan pelayanan, amal soleh, amal khair. Dan yang ketiga adalah kasih sayang. Kalau belum ada kasih sayang, belum ada pelayanan, belum ada yang namanya memaafkan, maka belum bisa orang itu meninggal dikatakan husnul khotimah. Oleh karena itu, dalam tiap Jumat kita diingatkan untuk selalu meningkatkan iman dan takwa. Kalau tadi definisi takwa sudah jelas, sekarang definisi iman itu apa? Ya kita menurut definisi Allah sendiri, bahwa menurut Allah orang beriman itu adalah idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imanan. Apabila dia dibacakan ayat-ayat Allah, dianalisakan, dijelaskan, dia akan bertambah imannya. Dan juga kalau disebut asma Allah, bergetar hatinya, dan dia juga bertawakal hanya kepada Allah. Oleh karena itu hadirin semuanya, bukan hanya di masjid kita melayani sesama, jangan sampai kejadian yang bisikulga membuat buruk citra umat Islam karena seorang musafir hanya tidur di masjid dianiaya. Ini suatu kelemahan atau suatu kekurang baikan ilmu oleh orang-orang yang mengelola masjid. Dan semoga masjid kita ini bisa melayani umat dengan sebaik-baiknya. Setiap musafir kita berikan pelayanan. Kalaupun air habis segera, mungkin sanyo ada yang rusak, listrik itu ada yang padam, segeralah kita harus siapkan diesel. Harus sebagai takmir harus siap melayani, khususnya air, kemudian tempat, kemudian mungkin hawanya panas, harus kita bagaimana ini kipas angin yang harus kita benahi, kita belikan baru dan lain sebagainya. Karena kalau di masjid ini belum mampu untuk memberikan atau mengadakan AC, karena zuhur sampai isya selalu terbuka, karena AC adalah sangat menggunakan listrik yang banyak. Maka cukup dengan insya Allah kipas yang baik akan bisa memberikan kesukaan kita dalam beribadah. Kaum muslimin yang berbahagia, maka mari kita selalu memakmurkan masjid. Dalam surat 9 ayat 18, hanya orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah hanya orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Iman kepada Allah, Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, kita harus mengasihi penyayang. Allah as-sabur, Allah yang Maha Sabar, kita harus sabar. Allah itu wasi'un alim, Allah luas, maka kita harus wawasannya luas, universal, kosmopolitan, humanis, jangan sempit, jangan dangkal. Inilah harusnya kita juga meneruskan menginstal ilahiyah yang berhubungan dengan sifat-sifat kita manusia, karena kita ini sebenarnya percikan cahaya ilahiyah atau percikan nur, percikan ruh Allah dalam surat As-Hijr ayat 15. Maka kitalah menginstal yang terbaik untuk kehidupan di dunia ini, di planet bumi ini. Maka kita perindah dunia yang sudah indah, kita percantik dunia yang sudah cantik, sehingga sebagaimana misi Nabi Adam untuk kesejahteraan umat manusia diteruskan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau Muhammad kecuali hanya sebagai rahmat seluruh alam. Innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Aku ini diutus, ini Rasul mengatakan, untuk menyempurnakan akhlak.
untuk menyempurnakan akhlak. Manakala akhlak kita kurang baik, mari kita perbaiki sebagaimana Rasulullah, dan kita harus menebar rahmat di semesta ini. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semua menjadi hambanya yang selalu menebar rahmat, khususnya untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan yang lainnya. Jalanallahu wa iyyakum minal faizin al-amin wa sallallahu wa iyyakum fi suduril sirrin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ila akhirih wa qul rabbi wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu wa man yudlil asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang berbahagia, kita simpulkan khotbah pada siang hari ini bahwa masjid itu dari kata sajadah yasjudu masjidan, berbentuk isim makan adalah tempat sujud. Sedangkan semesta ini juga sujud. Bahkan kita disuruh melihat bayang-bayang kita, bayang-bayang itu adalah sujud, sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nahl ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai'in yatafawwaq yau billahu ani yamini wasyama'ili sujada lillahi wa hum dakhirun. Dan apakah mereka tidak memperhatikan suatu benda yang diciptakan Allah, bayang-bayangnya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah. Jadi matahari saat ini bergeser tidak semu ke selatan, itu karena bumi kita zigzag 23,5 derajat. Ini kita suruh memperhatikan, apakah kamu tidak melihat bayang-bayang itu? Dan itulah bersujud. Nah, artinya apa? Bahwa semesta ini adalah semua sujud kepada Allah. Sujud adalah lambang kepatuhan. Maka kalau kita ke masjid harusnya menjadi orang yang patuh, orang yang selalu bersujud, dan kita taat kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar illa Allah. Allah